Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara abda, wa a'azza juddahu, wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu ada ya yang dimuliakan Allah. Saya tadi dihubungi oleh Pak Satsari jam 4 kurang 10 menit, disuruh ke Tanggung. Kenapa yang isi nggak bisa hadir, sakit? Ustaz siapa? Nggak tahu ya. Yang dari Probolinggo ya, karena sakit. Saya diminta untuk menggantikan beliau. Mudah-mudahan penggantinya bisa memenuhi harapan kita semua. Bapak Ibu, kita itu punya musuh. Musuh itu bukan Amerika, bukan Israel, bukan Zionis, tapi musuh itu adalah yang bersama kita. Orang mengatakan iblis, orang mengatakan syaitan, itu musuh kita. Musuh ini senantiasa bersama kita. Dia itu tidak kelihatan, tapi selalu bersama kita. Kapanpun, dimanapun, itu selalu bersama kita. Makanya Allah itu menjadikan setan itu bagi manusia musuh yang nyata. Dia itu tidak ketok, tidak kelihatan, tapi bersama kita. Hebat. Assalamualaikum. Bersama kita selalu. Semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai hancurnya bumi kita ini, sampai hari kiamat, setan itu tidak mati. Setan itu punya jenggot putih tuwo, sing tuwek. Ada yang masih anak-anak yang baru lahir, ada yang sudah masih muda-muda, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk profil daripada setan. Semakin hari setan itu semakin profesional ya. Prof bahasa kita, semakin canggih mengganggu manusia. Sing diganggu itu nggak ketok, nang setan itu nggak ketok. Seakan-akan kita nggak punya musuh, tapi musuhnya ada.
Maka dikatakan oleh Allah bahwa setan itu adalah partner kita, menjadi penyeimbang dalam kehidupan kita. Seandainya tidak ada setan, mungkin kita pagi ini tidak ke Masjid Al-Istiqamah. Bisa jadi tidur, bisa jadi kita angler di rumah, bisa jadi kita nggak datang kalau memang tidak ada setan. Maka setan itu mengganggu kita setiap saat, sehingga apabila ada kebaikan yang terdetik dalam hati kita, di sana ada bisikan, gak usah berangkat, adem hawane, enak di ngomah, kawan mbek bojo. Bahasa-bahasa semacam itu banyak terjadi di telinga kita, dan kita sadar itu, sadar. Maka setan itu sangat-sangat canggih mengganggu manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setan itu partner buat kita hidup. Kalau nggak ada setan, kehidupan dunia ini akan statis, mandek, grek. Tidak ada kehidupan yang bagus, tidak ada kehidupan yang dinamikanya itu naik turun. Setan itu kalau mengganggu manusia, mau banget pengajian atau mau tahajud jebret enteng, berarti setan itu tidak mengganggu kita. Tahajud itu enak banget, tidak ada gangguan dalam hati. Setan itu mengganggu, tidak mengganggu saat itu. Itu berarti kita santai-santai saja beribadah kepada Allah, karena setannya tidak mengganggu. Tapi kalau kita mau berangkat, ono persoalan, ono gangguan, ono bisikan, berarti setan saat itu lagi beraksi. Kalau sudah beraksi begitu, tantanglah. Ayo wis, perang wis. Kalau dulu perang Malvinas, sekarang perang Zionis. Ayo wis, gangguan aku wis. Itu sering-sering terjadi dalam diri kita. Aku itu diganggu setan ya. Maka sadarlah saat itu bahwa setan sedang mengganggu kita. Dono manusia tidak diganggu oleh setan. Yang diganggu itu bukan fisiknya, tapi yang diganggu itu adalah hatinya. Sampai setan bisa berjalan di aliran darah, pembuluh darah kita. Saking pinternya setan. Sebentar lagi Ramadan. Yang kata hadis, setan itu lagi dikecek. Busin dikecek apa ini nggak paham. Wis dikecek tapi si iso mlebu neraka. Sudah dikecek setannya, tapi kita masih terganggu saking hebatnya setan atau saking lemahnya iman kita. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita harus waspada diri bahwa musuh kita tidak terlihat, tetapi ada. Kita merasa nggak kalau diganggu setan? Kadang-kadang kita nggak sadar, kadang-kadang sadar. Nah, maka hati-hatilah terhadap setan yang tidak terlihat itu. Maka perjanjian Allah dengan setan semenjak dari surga, bahwa aku akan mengganggu manusia dari jalanmu yang lurus agar mereka bisa belok. Sehingga Rasulullah pernah menggambarkan bahwa garis lurus ini adalah jalan Shiratal Mustaqim.
jalan yang lurus, jalannya Allah. Kemudian dia menggambarkan, mencoret-coret di samping kiri kanannya garis lurus saja adalah berbentuk jalan-jalan. Ini adalah jalannya setan. Maka ikutilah jalan yang lurus ini. Jangan kau ikuti jalannya setan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmankan dalam ayat ini, summa la'atiyan lahum, kemudian kami datangkan kepada mereka min baini aidihim wa min khalfihim. Setan itu mengganggu manusia dari depan kita. Jadi setan itu mengganggu manusia dari depan kita, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, belakang manusia, wa min aimanihim, dan dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Begitu hebatnya perjanjian Allah dengan setan. Aku akan mengganggu manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri manusia, ya Allah. Itu agreement setan kepada Allah dalam rangka mengganggu manusia. Kenapa? Agar mereka berbelok. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Akan kamu dapati mereka itu tidak banyak bersyukur. Ini kunci. Harapan kita atas gangguan setan itu dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, bagaimana kita bisa bersikap? Ya. Dari segala arah setan akan mengganggu manusia. Ya apa kita bersikap sebagai manusia ini? Partner kita mengganggu kita. Tidak ada partner kita ingin mengajak kepada kebaikan. Itu hanya tipu daya. Ono pengajian. Tapi hatinya nggak ikhlas. Kepeksa. Itu namanya nggak ikhlas. Ini namanya tipu daya setan. Diganggu hatinya agar nggak ikhlas. Teko tapi nggak ikhlas. Teko tapi ngomong dewi. Ini namanya gangguan setan. Harapan kita bisa paham gitu. Kita bisa mengerti bahwa setan itu mengganggu manusia setiap saat. Tidak ada waktu yang tidak untuk mengganggu manusia agar terbelok dari jalan Allah. Ini setan dari depan diganggu. Wis jelas. Kita ibadah kepada Allah sudah jelas. Sholat subuh sudah jelas. Orang yang 2 rakaat sebelum subuh mendapatkan ganjaran khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu sudah jelas sifat kita. Tapi ada sentilan hati yang berangkat lebih awal, biar kamu dianggap, wah, bisikan setan itu begitu, biar kamu dianggap khusyuk, pateng, berangkat duluan. Itu ocehan setan, akhirnya dia berangkat doang. Ninjur wadi niku ono ketekan begitu. Itu yang namanya riya. Itu yang namanya ujub. Kalau riya itu atas dasar gangguan orang lain dari luar dirinya.
ben dianggap padang. Kalau ujub itu adalah datang dari dalam dirinya sendiri, sehingga dono wong sing padang kaya aku, tapi itu ketekan hati. Itu setan mengganggu seperti itu, setan. Ya Allah, ya Rabb, sudah jelas di depan kita kebaikan, tapi orang sing ganggu. Apa mulai tekan buri, wah tambah dak krosoan. Ya. Apalagi dari kanan, apalagi dari kiri. Ya, ini surat Al-A'raf ayat 17, surat 7 ayat 17. Bisa dibaca itu. Bagaimana setan mengganggu manusia. Kemudian bagaimana sikap kita? Ternyata masih ada jalan. Depan, belakang, kanan, kiri. Mana arah yang belum diganggu oleh setan? Oh, atas dan bawah ternyata. Ada waktu atau ada kesempatan atas dan bawah. Kita disuruh oleh Allah untuk menghadap ke atas, untuk menghadap ke bawah. Apa atas bawah itu? Ternyata ini adalah sesuatu yang mustajab, sesuatu yang bisa kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah, pasti akan aku jawab doa-doamu. Dia menghadap ke atas. Kita menyempatkan diri untuk mohon kepada Allah agar terhindar minasyaitonir rajim, terhindar dari setan yang terkutuk, dan kita berdoa kepada Allah. Doa anak kecil yang baru berumur 10 tahun bisa menghanguskan Los Angeles. Paham itu ya? Doa anak-anak Gaza. 2 hari setelah Trump akan aku jadikan Timur Tengah, Palestina sebagai neraka. Setelah 2 hari ternyata Los Angeles terbakar habis. Betul-betul jadi neraka di sana. Itu Los Angeles. Luasnya ratusan ribu kilometer ya. Dananya habis semua. Rumahnya habis semua. Duitnya habis semua. Sertifikatnya habis semuanya. Mobilnya habis semua. Tinggal apa yang dia pakai saat itu. Ya, kalau di Palestina sudah biasa orang seperti itu, tapi di Amerika belum biasa. Sampai ada anekdot Donald Trump mencari donatur pakai kardus itu keliling. Kalau orang sana nggak biasa seperti itu. Tapi orang Palestina sudah biasa seperti itu. Bantuan itu akan datang dengan sendirinya. Kalau di sana bantuan apa? Ini di Los Angeles gara-gara doanya anak kecil, doanya kita semua, doanya siapa saja yang peduli terhadap Palestina akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada genjatan senjata karena Amerika sudah kehabisan duit. Apalagi yang namanya Israel diboikot oleh seluruh dunia. Semua pabrik-pabriknya banyak yang bangkrut gara-gara diboikot oleh kita semuanya. Gara-gara doa. Makanya doa itu mesti kita lakukan
hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Hanya kita mencari waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Kita kadang-kadang kurang pas dalam berdoa. Waktunya itu ada waktu-waktu yang mustajab, waktu yang pasti dikabulkan oleh Allah. Sekarang hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Nanti setelah asar sekitar jam 4 itu adalah waktu yang mustajab dalam berdoa. Berdoalah, luangkan waktu 14 jam atau berapa menit untuk mohon kepada Allah. Apapun permintaan kita, silakan. Itu waktu yang mustajab, yang Allah kabulkan permohonan kita. Ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Waktu di antara dua khutbah. Khutbahnya duduk, khutbah pertama duduk. Itu waktu yang mustajab, ojo turu. Ojo turu, tapi berdoalah di situ. Mungkin hanya beberapa menit. Bisa 1 menit atau 1 menit setengah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon kepada Allah. Ini waktu yang mustajab, luar biasa. Ya, monggo kita berdoa di antara dua khutbah, antara azan dan iqamah. Kalau sebelum subuh itu disunahkan untuk salat qobliyatus subah atau qobliyatul fajar. Itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Ada sisa sedikit waktu setelah kita salat qobliyatus subuh itu. Mari kita berdoa, ya Allah. Luar biasa. Menempatkan waktu-waktu yang luar biasa. Ya. Ini waktu sebelum setelah adzan sama iqamah. Setiap setelah adzan dan iqamah itu mustajab. Kemudian waktu hujan deras. Hujan yang padang, bahaya. Itu kita berdoa, ya Allah. Di samping Allahumma sayyiban nafi'a dan doa-doa yang lain. Kenapa? Orang yang lagi genting, merasa genting, ingat kepada Allah, itu luar biasa. Nyambungnya hati nang Gusti Allah itulah, ingatnya hati kepada Allah itulah yang menjadikan mustajab. Enak kan? Sudah Allah berikan waktu-waktu. Yang lain lagi, doa sebelum berbuka, sebelum ngemplok, sebelum minum. Filosofinya bagaimana? Orang yang berpuasa itu belok panganan, bahkan mulai isu wis disiapno. Kebukong wae. Es teler, wah, nongko, wah, apalagi sekarang musim durian, wah, gengkuai, geposo bareng, gebuko bareng, wah. Semuanya disiapkan mulai pagi. Itu apa yang mau kita makan disiapkan sebelum berbuka. Nah, pada saat berbuka itu naluri manusia terhadap makanan itu luar biasa. Bahasa kita itu geragase manusia, geragase ketok. Allahu Akbar, tepat waktu. Allahu Akbar, tepat waktu. Langsung sikat. Langsung disantap. Itu waktu berbuka. Ndak eling Gusti Allah belas. Iya kan? Ndak eling Gusti, sing dieling durene.
es teh lere, macam-macam apa yang depannya selalu disantap. Pada saat itulah kita alihkan sedikit waktu kepada Allah, tidak kepada makanan di depan kita. Itu yang menyebabkan mustajab. Ya, mustajab. Dikabulkan oleh hambaku ya Allah. Wis nyepak di depannya itu makan, tapi seiring aku. Mohon kepada aku. Wis tak kabulno wis. Itu doa sebelum berbuka, sebelum nempel makanan minuman di mulut kita. Ingatlah kepada Allah. Ya. Berdoa kepada Allah, ya Allah. Sebagaimana doa-doa kita pada saat sepertiga malam. Kono uang, kono sing ngrungokno. Kita berharap kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah permohonan kami, ya Allah. Permohonannya gak terbetik di mulut, tapi terbetik di hati. Monggo silakan. Nah, itu sebelum berbuka. Coba dipraktikkan nanti sebelum berbuka pada saat Ramadan, atau di saat Senin Kemis, atau di saat Ayyamul Bid, monggo. Atau di saat buka puasa Daud. Puasa Daud. Kadang-kadang. Daud kadang-kadang Senin Kemis. Saya tidak kuat puasa Daud. Pernah mencoba tapi nggak tahan. Ini sebelum berbuka. Luar biasa. Ada lagi waktu yang mustajab itu pada saat safar. Orang bersafar itu yang naik bis atau naik mobil atau naik apapun, kita bersafar, nuansa hati itu tidak karuan. Nuansa pikiran kita kadang-kadang sumpek dan lain sebagainya. Mikirnya macam-macam pada kita bersafar. Nah, di saat itulah kita juga bermohon kepada Allah. Ya Allah, lancarkanlah ya Allah. Ya Allah, macam-macam anak kita eling, bojo kita eling, ibu bapak kita eling, semuanya diilingi untuk kita doakan. Itu pada saat safar adalah, makanya kalau kita mau pergi atau pamit kepada seseorang, kadang-kadang orang itu nitip, "Dongakno aku ya." Itu maksudnya pada saat safar ini doanya mustajab. "Dongakno aku ya." Didoakan beliau. Nah, ini pada saat safar. Ada juga yang mungkin jarang kita dengar pada saat kelimak. Apa kelimak ya? Pada saat hubungan suami istri, pada saat kelimak. Apa kelimak itu bahasa kita? Pada saat puas. Itu mustajab juga. Kenapa? Orang kalau hubungan suami itu lari kabeh, kucing ning ngarepe iku lho. Lari. Apa meneh wong liya. Jadi kunci kamarnya berduaan di dalam, sing dieling juga bojo. Kadang-kadang pada saat bojo lah eling. Kalian saking enak-enake. Apalagi Gusti Allah diilingi tidak saat itu? Jarang. Maka pada saat kelimak itu ilingo Gusti Allah. Kalau eling Gusti Allah kita berdoa ambil mengo, ya Allah. Ambil enggak apa-apa. Selesaikan ini ya Allah. Eling Gusti Allah. Itu luar biasa. Nyambungnya hati kita kepada Allah itu luar biasa, dan itu akan dikabulkan oleh Allah. Ya,
Di antara manfaatnya adalah memperpanjang kenikmatan. Memperpanjang kenikmatan. Coba wis. Kadang-kadang kita itu guyon-guyon. Ayo Mi, dungo Mi. Dungo itu pada saat kelimbang. Akhirnya kita minta hubungan suami istri. Maksud saya, kita bisa dungo pada saat kelimbang. Coba. Itu mustajab. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita manfaatkan waktu-waktu yang mustajab ini. Itu yang atas. Sekarang yang bawah. Yang bawah adalah pada saat kita sujud. Hamba Allah yang sujud, yang jidatnya ada di tanah, jidatnya ada di tempat yang paling bawah. Itu adalah situasi, kondisi paling dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menyarankan kepada kita, fa'akhiru ad-du'a. Maka perbanyaklah doa pada saat kita sujud. Boleh setiap sujud, boleh sujud terakhir di sholat kita, monggo silakan. Yang penting pada saat kita sujud. Kalau kita sujud bersama imam, kadang-kadang nggak lama sujud terakhir. Kalau kita sholat sendiri, itulah kita perbanyak doa. Monggo doa apa saja itu mustajab. Kalau para ulama memberikan kesepakatan sujud terakhir pada saat sholat 5 waktu. Makanya kalau ada sholat 5 waktu, sujud terakhir itu agak lama. Nggak usah gerundel aja nih, kalau saya suwin saya sujud. Malah dirasakan itu berdoa. Maka doa itu mustajab. Kalau kita sholat sendiri, sholat sunnah, sholat malam, sholat apa saja bentuknya, mari pada saat itu kita banyak berdoa. Doanya pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia dalam hati saja diucapkan. Ojo disebut nong. Ya Allah, aku beli mobil iso enggak ya Allah. Sing tanggane kerung loh. Saat apa kamu kok bahasa Indonesia? Itu nggak bolehnya di situ. Nah, kalau kita berdoa pakai bahasa Indonesia di hati saja. Kalau pakai bahasa Arab boleh orang lain mendengar, nggak apa-apa. Silahkan. Itu dalam berdoa. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari. Ada sarapannya nanti? Tidak ada. Allah, sampai jam berapa? Sampai jam 6? Kurang? Oh, kurang perempatan. Itulah hal-hal yang menjadikan diri kita ingat kepada Allah. Apa kuncinya? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Orang yang diganggu oleh setan dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, ya, itu menjadikan manusia itu tidak banyak bersyukur. Kesyukuran itu adalah hal yang bagus dalam kehidupan manusia. Tetapi setan mengganggu manusia itu dalam maka tidak mau bersyukur kepada Allah. Inilah kuncinya di situ. Coba diingat-ingat diri kita, hati kita. Kita ini banyak bersyukur enggak kepada Allah? Kalau kita enggak banyak bersyukur kepada Allah, berarti setan sudah berhasil mengganggu kita semua. Syukur itu harus.
Syukur itu pasti. Kalau kita banyak bersyukur, Allah akan memberi banyak rezeki kepada kita. Tetapi kita nggak pernah bersyukur, jalui searat-arat. Iya kan? Jalui. Tapi kita ternyata nggak bersyukur kepada Allah. Ini sesuatu yang kurang pas. Maka bersyukurlah. Syukur iso teko, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kepada Allah. Saya bisa hadir di Masjid Al-Istiqamah, ya Allah. Kita kan enggak. Pokoknya teko. Terima kasih ya Allah, selama ini aku sehat ya Allah, bisa beribadah dengan baik ya Allah. Beribadah kepadamu ya karena aku sehat ya Allah. Kalau aku sakit, aku akan berbaring di rumah, gak bisa ke masjid. Bersyukur, disyukuri itu. Seisu hambaan ya Allah. Aku seisu hambaan ya Allah. Dan hambaan digotong aku ya Allah. Ini syukur. Ya Allah, aku punya mobil ya Allah. Terima kasih ya Allah. Iso nang dindi, luar kota, dalam kota, ketanggung naik mobil enak. Disyukuri itu. Ya Allah, aku punya istri soleha ya Allah. Disyukuri. Ya Allah, aku punya suami soleh ya Allah. Padang ya Allah, disyukuri. Ya Allah, aku punya anak soleh-solehah ya Allah. Aku punya anak bisa ngaji ya Allah. Aku punya anak bisa sekolah, bisa kuliah, selesai, dan lain sebagainya. Itu disyukuri. Banyak yang harus disyukuri kepada Allah itu. Agar kita tidak menjadi objek setan mengganggu kita. Kalau kita mau bersyukur, insya Allah banyak bebasnya. Ini kunci. Ya, kunci kita bersyukur. Bersyukur ya menunduk ke bawah. Kalau kita menunduk ke atas, yang berperan itu pikiran. Tapi kalau kamu menunduk ke bawah, yang berperan itu adalah hati. Ini pasti hati yang berperan. Tapi kalau ke atas, wah, tidak karuan. Pikiran itu biasanya negatif. Tapi kalau hati biasanya positif. Coba kita menunduk ke bawah. Itu hati yang berperan. Maka pada saat menunduk ke bawah, ingatlah nikmat Allah yang begitu banyak itu diingat. Insya Allah kita akan selamat dari gangguan syaitan. Ya. Ini kesyukuran. Maka syukur itu adalah sesuatu yang wajib buat kita. Wajib setiap saat, setiap kita ingat Allah, kita bersyukur ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Bentuk syukur. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang berbahagia, kesempatan yang baik ini kita ingat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kita, membina kita, mengawal kita, sampai kita hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita kepada kematian. Ini kan rata-rata sudah umur di atas saya. Di atas 50 ya. Antum berapa? Umurnya berapa? 70. Bahasa kita sudah umur-umur senja ya. Kita kan masih kebanyakan sudah tua. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan menuju kematian.
Bahasa kasar ya, kita ini semuanya akan mati. Siapa yang nggak yakin kalau nggak mati? Oh, nggak ada. Kalau sudah menghadap itu apa kekuatan kita? Nggak ada. Kekuatannya itu nggak ada. Kalau sudah Israel datang, tas, wah, kata apa kamu? Tidak ada kekuatan apa-apa. Hanya kekuatan iman yang akan menjadikan diri kita terkawal. Kalau iman kita kuat, insya Allah siap. Ya, ini hanya sebuah cerita saja ya. Ayah saya pada saat di Geraha Amarta Surabaya tanggal 27 Oktober jam setengah 1:07 pagi hari meninggal dunia. Yang ditunggu-tunggu itu bukan tamu, tapi bapak saya itu menunggu tamu istimewa yang berupa Israel, karena beliau ternyata kangen terhadap Israel. Ya Allah, tahu-tahu datang Israel, paham terhadap situasi saat itu karena gerakan bapak itu. Langsung matanya itu melek, yang selama itu dia tutup matanya. Melek, ya Allah. Kenapa? Oh, bapak ternyata menunggu tamu. Langsung disambut tamu itu dengan baik. Hanya prosesnya 7 menit meninggal dunia. Hanya 7 menit. Ternyata mukanya itu berkeringat, matanya berkeringat, kemudian kepalanya itu berkeringat. Itu tanda-tanda husnul khotimah. Kemudian kita tuntun, semuanya yang kita tuntunkan itu diikuti. Bisa. Orang husnul khotimah itu bisa mengikuti ungkapan kita. Ada orang yang pinter, la ilaha illallah, la ilaha illallah, setiap saat atau malam Jumat Legi, tapi pada saat meninggal dia nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Itu ada yang seperti itu. Apa? Waktunya habis. Oh, alhamdulillah. Ya. Tapi beliaunya bisa mengikuti dan akhirnya meninggal dunia dengan baik. Dia memberikan contoh hidup yang terakhir itu hidup yang baik. Itu beliau. Akhirnya dia sendakep sendiri. Bukan sendakep, tapi sendakep sendiri. Yang kiri di atas, yang kanan di bawah. Akan diberikan oleh mbak saya. Yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Meninggal dunia. Luar biasa. Semua anak-anak bilang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Bukan inilah, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Adik saya Zaki datang. Apa? Ini ojo inilah. Bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Karena beliaunya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.